Hai teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar bersama mengenai turunan fungsi aljabar. Materi kita hari ini yang pertama, turunan pada fungsi perpangkatan, yang kedua turunan pada fungsi perkalian, yang ketiga turunan pada fungsi pembagian, dan yang terakhir turunan dengan aturan rantai. Turunan fungsi aljabar. Nah, ada beberapa nih yang harus kita ingat dalam turunan fungsi aljabar. Yang harus kita ingat adalah yang pertama, apabila fx sama dengan 1, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi, apabila terdapat bilangan tanpa variabel x, maka turunannya adalah 0. Yang kedua, apabila fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Kemudian turunan fungsi perpangkatan. Bentuk dari fungsi perpangkatan adalah y sama dengan a dikali x pangkat 2. Sehingga turunannya adalah y aksen sama dengan n kali a kali x pangkat n dikurangi 1. Contoh, apabila terdapat y sama dengan 3x pangkat 2, maka kita tahu n-nya sama dengan 2 dan a-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke persamaan turunannya. Maka hasilnya adalah y aksen sama dengan 2 dikali 3x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 6x pangkat 1, atau bisa kita tulis sama dengan 6x. Mudah bukan? Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal pertama. Tentukan turunan dari fungsi di bawah ini. Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 2. Ingat ya, persamaan turunannya y aksen sama dengan n kali ax pangkat n-1. Jadi, y aksen sama dengan 3 dikali 2x pangkat 3 min 1 dikurangi 2x pangkat 2 min 1 dikurangi 6 ditambah 0. Kemudian, y aksen sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 1 dikurangi 6. Maka y aksen sama dengan 6x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6. Yuk lanjut. Nah, setelah mendapatkan materi perpangkatan, selanjutnya saya akan membahas tentang turunan fungsi perkalian. Simak terus ya. Apa sih turunan fungsi perkalian itu? Turunan fungsi perkalian ialah jika fx atau y merupakan perkalian dua fungsi u dan v, dengan u dan v adalah fungsi dari x, maka dapat kita rumuskan fx sama dengan u kali v dengan memiliki turunan f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Lanjut ke contoh soal ya, supaya kita lebih memahami materi turunan perkalian. Berapa ya turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 dikali 4x plus 5? Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3.
dikali 4x plus 5. Untuk mencari turunan fx, kita permisalkan terlebih dahulu. Misalkan, U sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3, dan V sama dengan 4x plus 5. Setelah kita misalkan, kita mencari turunan U dan V, yaitu U aksen sama dengan 2x plus 2, dan V aksen sama dengan 4. Setelah kita mencari turunan U dan V, maka kita masukkan ke dalam rumus turunan perkalian, yaitu F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Kemudian kita masukkan U aksen dan V, dan kita masukkan U dan V aksen. Setelah kita masukkan, kemudian kita kalikan satu per satu. 2x dikali 4x menghasilkan 8x kuadrat. 2x dikali 5 menghasilkan 10x. 2 dikali 4x menghasilkan 8x. Dan 2 kali 5 menghasilkan 10. Kemudian, x kuadrat dikali 4 menghasilkan 4x kuadrat. 2x dikali 4 menghasilkan 8x. 3 dikali 4 menghasilkan 12. Kemudian kita tambahkan 8x kuadrat plus 4x kuadrat menghasilkan 12x kuadrat. 10x ditambah 8x ditambah 8x menghasilkan 26x. Serta 10 ditambah 12 menghasilkan 22. Jadi, turunan dari x kuadrat plus 2x plus 3 dikali 4x plus 5 yaitu 12x kuadrat plus 26x plus 22. Nah, setelah mendapatkan materi turunan fungsi perkalian, kita lanjut ya untuk membahas turunan fungsi pembagian. Jika ada fungsi fx sama dengan ux per vx, maka rumus turunan fungsi pembagian dapat ditentukan dengan menggunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, supaya kita lebih memahami tentang materi turunan pembagian, lanjut kita ke contoh soalnya. Diberikan fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 10 per x pangkat 3 plus 9. Langkah selanjutnya kita misalkan ux sama dengan 3x pangkat 2 plus 10 dan vx sama dengan x pangkat 3 plus 9. Kemudian kita mencari turunan dari ux dan vx. Didapatkan U aksen X sama dengan 6X dan V aksen X sama dengan 3X pangkat 2. Setelah kita mendapatkan turunan UX dan turunan VX, langsung saja kita menuliskan rumus turunan fungsi pembagian, yaitu V aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya satu per satu pada rumus tersebut. Kemudian kita kalikan satu per satu. 6x dikali x pangkat 3 menghasilkan 6x pangkat 4. 6x dikali 9 menghasilkan 54x dikurangi 3x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 menghasilkan 9x pangkat 4. Ditambah 3x pangkat 2 dikali 10 menghasilkan 30x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 9 kuadrat. Kemudian kita jabarkan lagi, menjadi 6x pangkat 4 ditambah 54x dikurangi 9x pangkat 4 dikurangi 30x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 9 kuadrat. Kemudian menghasilkan min 3x pangkat 4 dikurangi 30x pangkat 2 plus 54x per x pangkat 3 plus 9 kuadrat. Jadi, didapat
turunan fungsi pembagian dari soal tersebut, yaitu min 3x pangkat 4 dikurangi 30x pangkat 2 plus 54x per x pangkat 3 plus 9 kuadrat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai turunan fungsi komposisi aturan rantai. Aturan rantai. Apa sih aturan rantai itu? Aturan rantai adalah suatu aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Yuk kita langsung masuk materi. Turunan fungsi komposisi, aturan rantai. Suatu bentuk dari fungsi perkalian adalah fx sama dengan u pangkat n. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan nu pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen. Jadi, misalkan terdapat fx sama dengan 3x dikurangi 2 pangkat 7. Wah, pangkatnya bernilai cukup besar ya. Lalu, bagaimana caranya untuk menentukan turunan fungsi itu? Nah, kita dapat menggunakan rumus f aksen x sama dengan nu pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen. Maka dari rumus tersebut dapat dimisalkan u sama dengan 3x dikurangi 2 dan n sama dengan 7. Sehingga f aksen x sama dengan 7u pangkat 7 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 21u pangkat 6. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Turunan fungsi yang telah didapat perlu disubstitusikan kembali nilai u yang tadi digunakan sebagai permisalan. Sehingga sama dengan 21 dikali 3x dikurangi 2 pangkat 6. Untuk lebih memahami, yuk kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini sudah tersedia soal. Tentukan nilai f aksen 1 jika f aksen x merupakan turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2 pangkat 4. Dengan menggunakan rumus f aksen x sama dengan nu pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen, kita memisalkan bahwa u sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2 dan n sama dengan 4. Kemudian, disubstitusikan sesuai dengan rumus f aksen x, maka didapatkan f aksen x sama dengan 4 dikali 3x kuadrat dikurangi 2 pangkat 3 dikali 6x. Kemudian kita operasikan seperti biasanya dan didapatkan 24x dikali 3x kuadrat dikurangi 2 pangkat 3. Nah, kita sudah dapat turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2 pangkat 4. Selanjutnya kita mencari nilai f aksen untuk x sama dengan 1 dengan cara mensubstitusikan pada f aksen x yang telah didapat. Jadi, f aksen 1 sama dengan 24 dikali 1 dikali 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 2 pangkat 3. Sama dengan 24 dikali 3 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 24 dikali 1 pangkat 3 sama dengan 24. Gimana? Paham? Jadi, nilai dari f aksen 1 sama dengan 24. Nah, itulah tadi salah satu contoh soal aturan rantai turunan fungsi. Coba baca secara perlahan dan perbanyak latihan soal ya.
Nah, itulah materi mengenai turunan fungsi aljabar. Bagaimana? Mudah bukan? Coba kalian pahami baik-baik dan perbanyak latihan soal ya, supaya kalian semakin memahami materi turunan fungsi aljabar. Sekian dari penjelasan materi kali ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.